Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bikin performance review untuk sepatu New Balance Kawhi 2. Sepatu ini tuh lama banget gue pakai, jadi gue tes sepatu ini bisa dibilang lebih panjang prosesnya dibanding sepatu-sepatu yang lain, dikarenakan ada bagian yang gue pengen bener-bener coba untuk tes, dan ada beberapa bagian yang cukup kontra dengan apa yang gue denger dari teman-teman yang pakai sepatu ini. Tapi semakin sering gue pakai, gue makin yakin kalau traction yang ada di sepatu ini bisa dibilang cukup inconsistent. Gue cuma pernah dapet satu kali traction yang bisa dibilang cukup aja waktu pakai sepatu ini, tapi secara overall gue ngerasa ya guys, tepat di bagian pojok-pojokannya ini tuh berasa kayak tractionnya agak licin di bagian ini. Gue nggak pernah sampai yang kepleset atau gimana sih waktu pakai ini, cuma berasa cukup ngeganggu juga karena gue ngerasa jadi kurang confident saat melakukan gerakan-gerakan gue di lapangan. Tepat di bagian tengah ini oke, nggak ada masalah sama sekali. By the way, tractionnya juga cukup berdecit, meskipun suara dari traction itu nggak ada pengaruhnya sama sekali dari gripnya. Cuma waktu dipakai ya bagian tengah ini cukup oke, nggak ada masalah. Cuma yang jadi concern ada di bagian pojok-pojoknya aja. Gue nggak terlalu yakin kenapa sih, agak aneh juga. Bisa jadi karena rubber yang digunakan di sepatu ini cukup keras, rubber compoundnya juga mungkin pengaruh. Bisa jadi di area pojokannya ini bagian traction yang terkena dengan permukaan lapangan itu nggak cukup, jadi tractionnya nggak oke. Finishing lapangannya itu juga bisa jadi salah satu faktor. Tapi gue pakai sepatu ini di dua lapangan yang berbeda, sama aja, bahkan sepatu lain juga bisa perform secara optimal. Jadi gue agak nggak tahu kenapa sih traction yang ada di sepatu ini menurut gue kurang bisa bekerja dengan baik. By the way, gue sempat dengar juga teman-teman lain yang pakai sepatu ini mereka bisa dapat grip yang cukup oke. Jadi kalau ada dari kalian yang pernah pakai sepatu ini dan kalian bisa dapat traction yang oke, kalian bisa komen di bawah. Atau kalau kalian mendapatkan pengalaman yang sama kayak gue, kalian juga bisa komen di bawah guys. Cuma nilai positif yang gue dapetin dari pola traction yang digunakan di sepatu ini adalah rubbernya itu keras banget, dan ini bakal jadi salah satu sepatu yang bakal tahan banting kalau kalian mau gunakan di lapangan basket outdoor. Dan kalau kalian main di lapangan basket outdoor yang kasar, kalian tetap bakal dapet grip yang jauh lebih oke sih. Jadi nilai positifnya mungkin kalian bisa gunakan sepatu ini di lapangan basket outdoor. Selain itu juga bagian cushionnya cukup diperhatikan oleh New Balance. Jadi menurut gue ya guys, kalau kalian mau main basket di lapangan outdoor, nggak cuma dari segi outsole-nya aja yang harus durable, tapi dari segi cushion juga perlu banget untuk diperhatikan. Karena lapangan basket outdoor itu biasanya lebih ngasih dampak untuk lutut, untuk lower back. Jadi kalian perlu cushion yang lebih ekstra sih. Di sepatu ini, cushionnya kalian akan mendapatkan Fuel, which is menurut gue salah satu cushioning yang cukup nyaman, dan bisa dibilang ini cushioning setup yang terbilang cukup balance sih antara court feel dan juga impact protection. Bukan yang gimana-gimana banget, tapi menurut gue cukup nyaman, dan sepatu ini juga memerlukan break-in time dari segi cushion. Semakin sering kalian pakai, cushion yang ada di sepatu ini bakal semakin nyaman juga. Kalau kemarin gue bisa bandingin sama sepatu Dame 8, di bagian depannya gue ngerasa Fuel ini lebih soft dan juga lebih absorbing, dan secara overall menurut gue ini cushioning yang cukup nyaman guys. Bukan berarti Dame nggak nyaman ya guys, tapi memang ada level-level yang berbeda dan tergantung dengan apa yang kalian cari di sebuah sepatu basket. Dari segi materialnya sendiri, teknologi Vivid Light yang digunakan di sepatu New Balance Kawhi 2 ini menurut gue sih enak banget ya guys. Kalau dibandingin sama New Balance Kawhi 1 aja, yang itu tuh rasanya kaku, terus butuh break-in time, di sepatu ini tuh udah jauh lebih oke. Materialnya berasa cukup movable, tidak memerlukan break-in time sama sekali, dan di bagian dalamnya di sini tuh kayak ada underlay material yang ngasih padding-padding yang enak gitu. Jadi secara keseluruhan materialnya itu juga ngebantu banget dalam memberikan fit yang oke di sepatu ini, dan penempatan fuse layering materialnya juga tepat, dan pas pakai sepatu ini tuh berasa nyaman banget dari segi materialnya. Mungkin sekali lagi dari segi looksnya sepatu ini tuh berasa classic 90s style banget, dan menurut gue kalau kalian suka dengan tipe-tipe sepatu 90s yang mid cut design juga, kalian tuh bakal suka sama fit yang dikasih dari sepatu ini. Karena meskipun sepatu ini memiliki desain yang klasik, sepatu ini menggunakan perpaduan material yang terbilang modern juga. By the way, sepatu ini fitnya true to size, agak beda juga kalau mau dibandingin sama New Balance Kawhi 1 sama Omnis. Jadi jangan sampai kalian turun setengah size, karena sepatu-sepatu itu tuh harus turun setengah size. Di sepatu ini, gue udah coba untuk turun setengah size di sepatu ini, dan memang fitnya itu jadi tight banget. Menurut gue berkah yang punya kaki yang narrow, kalian bisa beli true to size. Dan gue juga sempat denger juga sama temen gue yang punya kaki yang lebar, kalian juga bisa beli upsize di sepatu ini. Sebisa mungkin saran gue, kalau kalian bisa cobain dulu di toko, pastikan kalian
kalian cobain dulu di toko sehingga kalian bisa ngedapetin fit yang sesuai dengan bentuk kaki kalian masing-masing. Secara kalau kalian nggak dapet fit yang tepat, fitur-fitur support yang ada di sepatu ini juga tidak dapat bekerja secara optimal, dimana gue tuh suka banget sama fitur support yang ada di sepatu ini. Terutama kalian tetap akan mendapatkan fitur-fitur support dasar di sepatu basket, dimana sepatu ini memiliki heel counter dan sepatu ini juga memiliki torsional support di bagian bawahnya. Ini bisa dibilang agak ekstra juga karena torsional bar yang ada di sepatu ini dibikin sedikit panjang, dan ini membantu banget untuk memberikan sensasi propulsion feeling juga saat kalian menggunakan sepatu ini. Terlepas dari itu, untuk lateral supportnya sendiri gue tuh suka banget sama desain dari sepatunya, dimana di bagian samping di sini udah ada fused layering material yang menambahkan ketahanan dari material upper sepatu ini. Terus kalian juga akan mendapatkan ekstra material juga dari bagian outsole-nya menjalar ke samping. Di bagian belakangnya di sini tuh juga ada foam yang menjalar. Katanya ini tuh kayak jarinya Kawhi Leonard gitu di bagian samping kayak gini guys. Dan ini tuh berfungsi semua untuk menjaga kaki gue agar berada pada posisi yang seharusnya. Untuk lateral stabilitasnya sendiri menurut gue juga oke banget, meskipun gue ngerasa ini sebenarnya bisa dibikin lebih baik sedikit, dimana sepatu ini tuh memang nggak ada outriggernya. Jadi kalau ditambahin outrigger menurut gue sih ini bakal jadi salah satu fitur yang lebih oke. Tapi secara overall gue juga nggak ada masalah sama sekali. Gue tuh cukup suka sama stabilitasnya, karena seperti yang gue bilang tadi guys, kalau kalian dapet fit yang oke, semua fitur-fitur supportnya bisa berintegrasi satu sama lain, dan menurut gue dari segi stabilitas juga nggak ada masalah sama sekali. Mungkin di bagian belakang aja kalian butuh adjustment sedikit, dimana di bagian belakang ini kalian akan mendapatkan rounded outsole, dan ini pas pertama kali gue pakai gue berasa kayak butuh adjustment juga sama fitur ini. Entah kenapa pas pertama kali gue pakai sepatu ini di belakang berasa kayak kurang lebar aja gitu dikit, tapi setelah game kedua, game ketiga dan seterusnya menurut gue sih nyaman-nyaman aja sih guys. Bahkan kalian juga bakal dapat heel to transition yang bagus banget dengan adanya fitur rounded outsole yang ada di bagian belakang dari sepatu ini. Alright guys, seperti biasa kita bakal bandingin kedua sepatu ini. Langsung aja untuk sepatu Nike Zoom GT Jump di 475, oke. Terus untuk sepatu New Balance Kawhi 2 395. Wow, asli ringan sih ini. Modelnya mid kayak gini 395, di bawah 400 tuh termasuk ringan. And that's about it guys, performance review untuk sepatu New Balance Kawhi 2. Sepatu ini dijual dengan harga Rp2.799.000. Menurut gue sepatu ini bakal jadi salah satu pilihan yang solid banget kalau kalian mau gunakan di lapangan basket outdoor. Secara tractionnya ini bener-bener tebel banget. Gue cuma berharap sepatu ini tuh performance dari segi tractionnya bisa lebih baik kalau digunakan di lapangan basket indoor. Tapi secara di bagian lainnya menurut gue sepatu ini juga bener-bener nyaman. Jadi gue kembalikan lagi gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini. Kalau kalian udah pernah cobain sepatunya dan kalian punya pengalaman yang berbeda, kalian bisa komen aja langsung di bawah. Thank you buat kalian udah nonton video kali ini guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright guys, peace.